Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan membaca kitab Akhlaq lil Banin jilid 4. Alhamdulillah sampai di pelajaran ketiga, judulnya Al-Aifah wal Qanaah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. 3. Al-Aifah wal Qanaah wa dhidduhuma. Aifah menjaga diri, wal qanaah dan menerima artinya apa? Menerima dengan keadaan yang ada, wa dhidduhuma dan lawan keduanya. 1. Al-aifatu wal qanaatu minal akhlaqil hasanah. Bermula aifah dan qanaah itu sabit dari akhlak yang baik, yang hasanah. Aifah, qanaah, akhlak baik ini. Wasifatil jamilah, dan bahagian dari sifat-sifat yang indah. Wa ma'nal aifah ayyamna al insanu nafsahu anil muharramat. Bermula makna aifah itu ayyamna'a, mencegah oleh manusia nafsahu akan dirinya, anil muharramat, dari segala yang diharamkan. Nah, itu arti aifah. Aifah ini menjaga diri, ayyamna al insan, mencegah, menghalangi oleh si manusia nafsahu akan dirinya, anil muharramat, dari segala yang diharamkan. Wa yajtaniba ma la yajmulu minal adah, dan meninggalkan ya mala akan sesuatu yang tidak indah ya minal adat, dari adat. Nah, itu arti aifah. Tidak melakukan hal-hal yang diharamkan dalam agama, meninggalkan hal-hal yang secara adat tidak baik dilakukan, jangan kita lakukan. Hatta yakuna afifal yad, hingga bahwa ada ianya seorang itu afifal yad, yang terjaga tangannya. Apa arti terjaga tangannya? La yasriku wa la ya'khudhu haqqa ahadin bila idhnin minhu. Tidak mengambil ia, tidak mencuri ia, wa la ya'khudhu, tidak mengambil ia, haqqa ahadin, akan hak seorang pun, bila idhnin minhu, dengan tanpa izin darinya. Jadi itu arti ifah. Kalau ifah tangan, terjaga tangan, berarti tidak mencuri, tidak mengambil hak orang lain tanpa izin. Wala yu'zi ayya makhlukin biyadeh. Wala yu'zi, dan tidak menyakiti ia, ayya makhlukin, akan siapapun dari makhluk, biyadihi, dengan tangannya. Tidak menyakiti orang lain. Wala yaktubu syai'an la yaliku bisyarafeh, dan tidak menulis ia akan sesuatu, la yaliku, yang tidak layak ia dengan kemuliaannya. Tidak memposting status sembarangan yang tidak layak. Wala yaghusyu ahadan, dan tidak menipu ia akan siapapun. Itulah arti ifah. Wa fil hadis, dalam satu hadis, anna Rasulullah, bahwa sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra, Rasulullah melewati ia, ala subrati ta'am, di atas satu kantong makanan. Jadi subrah ini satu tempat makanan, bisa satu karung, artinya makanan yang belum ditimbang, belum diukur. Nabi melewati ala subrati ta'am, di atas satu tumpukan makanan. Fa adkhala yadahu fiha, maka memasukkan dianya Nabi akan tangan beliau yang mulia, fiha, dalamnya tumpukan makanan. Fanalat asabi'uhu balalan, maka mendapati oleh jari jemarinya Nabi akan balal, akan basah. Ketika Nabi memasukkan tangan, ternyata basah. Waqala, maka berkata ianya Nabi, ma hadza ya sahibat ta'am. Ma hadza, apa ini wahai pemilik makanan. Ma mubtada, bermula apa itu ini. Ma hadza, apa ini, ya sahibat ta'am, wahai pemilik makanan. Qala, berkata ianya pemilik makanan, asabat hussama, telah menimpa akannya makanan oleh langit, oleh hujan, maksudnya kena hujan ya Rasul. Ya Rasulullah, kena hujan ya Rasul. Qala, berkata ianya Rasul, afala ja'altahu, mengapa tidak engkau jadikan akannya makanan, fauqat ta'am, di atas makanan. Kenapa yang kena hujan enggak engkau taruh di atas? Hatta yarahunna, sehingga melihat akannya oleh manusia, hingga orang tahu bahwa makananmu basah. Supaya engkau tidak menipu orang lain. Nabi berkata, man ghasyana falaysa minna. Bermula siapapun yang menipu ia akan kami, niscaya maka falaysa minna, tidak ada ia itu dari golongan kami, kata Nabi. Orang yang menipu kami bukan golongan kami. Orang muslim enggak boleh menipu. Nah, itu. Yang kedua, wa ayyakuna afifar rijli,
Yang kedua, bahwa ada ianya seseorang itu yang terjaga kakinya. Bagaimana terjaga kaki? La yamshi biha ila maksiyah. Tidak berjalan ia dengannya kaki ila maksiyah, kepada maksiat. Tidak menggunakan kaki untuk melakukan maksiat. Au ila idza'i ahadin. Atau tidak berjalan ia dengannya kaki ila, kepada menyakiti seseorang. Ya, tidak menyakiti orang lain. Afifal lisan. Ada ianya seseorang itu afifal lisan, terjaga lidahnya. Apa arti terjaga lidah? La yantiku bi kalamin la yaliku bih. Tidak berbicara ia dengan kalam, dengan pembicaraan la yaliku bihi, yang tidak layak ia dengannya. Hindari kata-kata jorok. Itu arti terjaga lidah. Afifas sam'i. Lagi dianya itu afifas sam'i, terjaga pendengarannya. Terjaga pendengarannya. La yusghi ilal masmu'atil muharramah. Tidak mendengarkan ia ilal masmu'ah, kepada sesuatu yang didengarkan yang diharamkan. Masmu'ah, pendengaran yang diharamkan untuk mendengarkannya. Afifas sam'i, terjaga pendengarannya. La yusghi, tidak memperhatikan ia, tidak mendengarkan ia kepada masmu'ah, kepada pendengaran yang diharamkan. Afifal basar, lagi terjaga pandangannya, terjaga matanya. La yanduru ila ma la yahillu, tidak melihat ia kepada sesuatu yang tidak halal ia. Au la yajmulun nadru ilaihi, la yajmulu kita atah kepada yanduru, atau kepada la yahillu, atau la yanduru, tidak melihat ia ila ma la, kepada sesuatu yang tidak indahlah oleh melihat kepadanya. Sesuatu yang tidak bagus untuk dilihat ya jangan dilihat. Jaga mata maksudnya, jangan melihat hal-hal yang tidak layak untuk dilihat. Aib, aurat orang lain dan seterusnya. Kenapa? Qala Allah Ta'ala, berkatalah oleh Allah Subhanahu wa taala, inna sam'a wal basara wal fuad, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, kullu ulaik, bermula setiap mereka itu, kana anhu, adalah darinya itu akan ditanyakan. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati itu kullu ulaik, bermula seluruhnya, pendengaran, penglihatan, hati itu ada ianya seseorang darinya itu akan ditanyakan. Karena semua harus ada pertanggungjawabannya di akhirat. Wa fil hadis, dalam satu hadis, anna rajulan ittala'a fi baiti Rasulillah, sesungguhnya seorang laki-laki itu mengintip ia. Ittala'a, melihat ia dalam rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'a Rasulillah, dan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu midra. Di tangan Nabi ada midra, yahuku bihi ra'sah, yang menggaruk ia atau menyisir ianya Nabi dengannya midra akan kepala beliau. Midra ini semacam sisir, alat cuma terbuat dari besi. Satu alat yang terbuat dari besi yang menyerupai sisir. Nabi menyisir rambut beliau. Tiba-tiba ada yang mengintip dari lubang dinding Nabi. Ya. Seorang laki-laki mengintip dalam rumah Nabi, bersamanya Nabi ada midra, sisir, yahuku, yang menyisirnya Nabi dengannya akan kepala beliau atau menggaruk. Falamma ra'ahun Nabi, maka manakala melihat akannya laki-laki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi berkata, "Lau alimtu annaka tanduruni." Jikalau aku tahu bahwa sungguh engkau lihat akan aku, la ta'antu bihi fi aini, sungguh aku tusuk dengannya alat tadi midra pada matamu. Kalau aku tahu kamu mengintip-ngintip, aku tusuk matamu, kata Nabi. Innama ju'ilal idhnu min ajril basar, hanya saja dijadikan izin karena pandangan. Artinya ketika kita mau masuk rumah orang harus minta izin. Kenapa? Karena untuk menjaga mata, siapa tahu orang lagi buka aurat segala macam. Wa fil hadisil akhar, dan dalam hadis yang lain, man yattala'a fi dari qaumin bighairi idznihim, barang siapa yang mengintip ia, melihat-lihat ia dalam rumah satu kaum, bighairi idznihim, tanpa izin mereka, fa faqa'u ainaihu, maka memecahkan oleh mereka akan matanya. Seseorang melihat, mengintip rumah orang lain, kemudian matanya ditusuk. Faqad hadarat aino, maka sungguh hadarat aino, hadarlah matanya. Apa arti hadar? La qisasa fiha wala diyah, tidak ada kisah padanya mata dan tidak ada dia. Akhirnya itu gratis lah, matanya dirusak gratis. Artinya nggak perlu dibayar, nggak perlu ada kisah, karena salahnya sendiri ngintip-ngintip rumah orang. Itu.
Wa ayyakuna afifan nafsi, dan bahwa ada ianya seseorang itu afifan nafsi, terjaga jiwanya. Bagaimana maksud terjaga jiwa? La yatawassa'u fi syahwah, tidak membebaskan diri ya, tidak luas ia, tidak terlalu bebas ia dalam syahwat. Apa namanya ya tawassa'u? Tidak berlapang ia dalam syahwat, tidak selalu pengen memenuhi hawa nafsu. Wala yaj'alu hammahu nailal maladdah, dan tidak menjadikan ia akan cita-citanya, akan tekadnya nailal maladdah, mendapatkan kelezatan. Bukan yang dipikirkan hanya untuk memenuhi, mencari kelezatan. Bal yakna'u minha bil mawjud, tetapi menerima ia darinya kelezatan bil mawjud, dengan yang ada seala kadarnya saja. Wala yatakallaful mafqud, dan tidak memberatkan ia, tidak memaksakan diri ia al mafqud, akan mencari yang tidak ada. Jangan sibuk mikirin yang enggak ada, nikmati yang ada. Wala ya'ishu 'aisyatal israf wat taraf, dan tidak hidup ia akan hidup boros, israf boros, mubazir. Wala ya'ishu, dan tidak hidup ia akan kehidupan israf, kehidupan boros, wat tarafi, kehidupan mewah. Jadi enggak harus mewah banget dan enggak boleh boros-boros. Wala yatlubu min ahadin syai'a, dan tidak meminta ia dari seorang pun akan sesuatu, enggak suka meminta. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la tas'alun nasa syai'a, janganlah engkau meminta kepada manusia akan sesuatu. Al yadul ulya khairun min yadis sufla, bermula tangan yang di atas itu lebih baik dari tangan yang di bawah, kata Nabi. Qad aflaha man aslama, sungguh beruntunglah oleh orang-orang yang Islam ia, wa qanna'ahu Allahu bima atah, dan membuat qanaah akannya oleh Allah, bima atahu, dengan apa yang memberikan dia Allah akannya. Artinya kata Nabi, berbahagialah orang-orang yang masuk Islam, wa qanna'ahu, memberikan kepadanya oleh Allah, memberikan sifat qanaah kepadanya oleh Allah dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Dia qanaah menerima kadarnya. May yasta'fif yu'affahullah, barang siapa yang mencari kecukupan ia, niscaya mencukupkan akannya oleh Allah. Wa may yastaghni yughnihillah, barang siapa yang merasa kaya ia, yastaghni itu cukup ia, kaya ia, atau mencari kekayaan ia, yughnihillah, niscaya membuat kaya akannya oleh Allah. Artinya kalau kita merasa kaya dengan hal ala kadarnya, ya rasa itu akan diberikan oleh Allah. Atau mencari kekayaan juga enggak dilarang, mencari kekayaan dengan jalan yang halal tentunya. Man asabathu faqatun, barang siapa yang menimpa akannya oleh satu kefaqah, satu kemiskinan, fa anzalaha bin nas, maka menurunkan ia akannya faqah, artinya melaporkan ia akannya faqah, mengadukan ia akannya kefakiran, bin nasi, dengan manusia, lam tusadda faqatuhu, niscaya tidak akan tertutuplah oleh kefakirannya. Kita fakir, mengadu kepada orang kefakiran kita, bukan mengadu kepada Allah, niscaya kefakiran kita tidak akan dihilangkan. Lam tusadda, tidak akan tertutupilah oleh kefakirannya, akan fakir sepanjang masa. Wa man anzalaha billah, dan bermula siapapun anzalaha, yang melaporkan ia, menurunkan ia akannya kefakiran, billah, kepada Allah, fayushikullahu lahu birizqin ajilin au ajilin, maka fayushiku, maka memberikan oleh Allah lahu baginya, birizqin ajil, dengan rezeki yang segera, au ajilin, atau rezeki di masa yang akan datang. Kita adukan kefakiran kita kepada Allah, insya Allah harapan selalu ada, jalan selalu ada. Allah akan membuat kita cukup, bisa langsung, bisa perlu bersabar. Wa minal ifati aidan, sebahagian dari terjaga, dari iffah pula, alla yamudda ainaihi ila ma 'inda ghairi, bahwa tidak memanjangkan ia akan dua matanya, tidak memanjangkan dua matanya, tidak melihat. Tidak melihat ia. Ya mudah, tidak menjulurkan ia akan dua matanya ila ma 'inda ghairi, kepada apa-apa yang ada di sisi orang lain, tidak selalu melihat apa yang ada pada diri orang lain. Min ta'amin, dari makanan, au syarabin, atau minuman, au libasin, atau pakaian, au ghairi dzalik, atau lain-lain, kendaraan, rumah, dan sebagainya. Tidak melihat punya orang. Fa idza ra'a ahadan ya'kulu, maka bila melihat ia akan seseorang ya'kulu, yang sedang makan ia, la yaqrubu minhu, tidak mendekat ia darinya seseorang, liyu'tiyahu, supaya memberikan ia akannya, min ta'amin, dari makanan. Ketika ada teman-teman atau orang sedang makan, kita tidak mendekat dengan tujuan untuk mendapatkan makanan. Kalau mendekat tujuan bukan untuk mendapatkan makanan, ya enggak apa-apa. Wa idza sami'a biwalimah, dan bila mendengar ia dengan satu walimah, ada satu pesta, la yahduruha,
Niscaya tidak hadir ia akannya walimah idza lam yud'a ilaiha, bila tidak diundang ia kepadanya walimah. Kalau tidak diundang jangan datang. Kaila yakuna tufailian, supaya bahwa tidak ada yang seorang itu tufaili, supaya dia tidak disebut sebagai tufaili. Tufaili itu tamu tak diundang, kayak pencuri. Dani an-nafsi, supaya tidak ada ianya seorang itu disebut tufaili. Dani an-nafsi, lagi yang hina jiwanya. Makruhan inda jami'in nas, lagi dibenci di sisi semua manusia. Orang nggak suka kalau kita terkenal sebagai orang yang suka datang hajatan tanpa diundang. Wa alla yadkhula fima la ya'ni, dan bahwa tidak masuk ia pada pada hal-hal, pada sesuatu yang la ya'ni, tidak mementingkan ia akannya. Jadi kita menghindarkan datang kepada hal-hal, melakukan hal-hal yang tidak penting. Karena ittiba'an liqaulihi, karena mengikuti bagi sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebahagian dari tanda kebagusan Islam seseorang itu tarkuhu, meninggalkannya seseorang ma la ya'ni, akan sesuatu yang tidak penting ia akannya. Sesuatu yang tidak mementingkan ia, sesuatu yang tidak menghendaki ia. Arti tidak menghendaki ia tidak penting. Meninggalkan hal-hal yang tidak penting itu tanda bagusnya Islam. Fala yas'alu ghairahu an asrarih, maka tidak bertanya ia akan orang lain, ghairahu selainnya, an asrarihi dari rahasia-rahasianya orang. Tidak suka, tidak kepo terhadap rahasia orang. Wala yujibu an su'alin lam yuwajjah ilaih, dan tidak menjawab ia an su'alin dari satu pertanyaan lam yuwajjah, yang tidak dihadapkan akan dianya pertanyaan ilaihi kepadanya. Kalau enggak ditanya kepada kita, jangan kita jawab. Fa idza laqiya jama'atan yatakallamuna fi umurin khassah bihim la yusyarikuhum fil kalam. Dan apabila menemui ia jamaah, akan satu jamaah yatakallamun, yang sedang berbicara mereka fi umurin khassah, dalam urusan-urusan tertentu, dalam urusan-urusan yang khusus dengan mereka, la yusyarikuhum, niscaya tidak bergabung ia akan mereka fil kalam, dalam pembicaraan. Teman kita lagi ngobrol hal-hal tertentu misalkan, kita jangan gabung. Wala yastami'u ila hadisihim, dan tidak mendengar ia kepada pembicaraan mereka. Kaila yakuna fudulian, supaya tidak ada ianya seseorang itu fudulian. Fuduli, orang yang melakukan hal-hal yang tidak penting. Ya, kalau kita mendengar obrolan orang yang orang sedang membahas tertentu misalkan, kita dianggap fuduli, melakukan hal-hal yang tidak penting banget. Au jasusan, supaya bahwa tidak ada ianya seseorang itu jasus, supaya kita tidak dianggap jasus. Jasus itu mata-mata, intelijen. Kalau kita dianggap fuduli dan jasus, fayakrahuhu jami'un nas, maka akan membenci akannya seseorang oleh jami'un nas, oleh semua manusia. Qala Allah Ta'ala, berkatalah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wala tajassasu, janganlah kalian tajassus, mengintip-ngintip. Ya, larangan mengintip, suka pengen tahu rahasia orang. Wa fil hadis, dalam satu hadis, la tajassasu, janganlah kalian suka mengintip-ngintip. Man istama'a ila hadisi qaumin wa hum lahu karihun subba fi udhunaihil anuk. Barang siapa yang mendengarkan ia kepada pembicaraan satu kaum, wa hum lahu, padahal mereka kaum baginya itu yang membenci, wa hum, padahal bermula mereka kaum baginya seseorang itu yang membenci. Barang siapa yang mendengar ucapan orang lain sementara orang lain benci kepadanya, subba fi udhunaihi, ini dituangkan dalam dua kupingnya al anuk, akan dituangkan pada hari kiamat anuk dalam dua kupingnya. Apa arti anuk? Ai ar-rasasul muzab, artinya timah yang dicairkan, muzab, timah cair, yaumal kiamah, pada hari kiamat. Bahaya. 4. Wa minal ifah aidan wa huwa ahammuha, sebahagian dari ifah pula, wa huwa, dan dianya ini yang keempat itu ahammuha, itu yang paling pentingnya. Sebahagian dari ifah pula, wahwa, dan dianya yang keempat ini ahammuha, hal yang paling pentingnya ifah. Ayyakuna afifal faraji, bahwa ada yang seorang itu afifal faraji, itu yang terjaga kemaluan. Wal batni, menjaga perutnya. Anil muharramat, dari segala yang diharamkan. Kazina wal liwat, seperti zina dan liwat. Wa aklir riba, dan seperti makan riba. Wa malil yatim, makan harta anak yatim. Qala Allah Ta'ala, berkatalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman, sesungguhnya orang-orang yang makan oleh mereka akan harta anak yatim dzulman, secara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim
hanya saja sedang makan oleh mereka, dalam perut-perut mereka akan api. Makan harta anak yatim, makan yang haram sebenarnya makan api. Wa yaslauna sa'ira, dan mereka akan masuk nanti. Wa yaslauna, akan masuklah oleh mereka itu akan neraka sa'ir. Bayangkan kita makan api, masuk lagi dalam api, double apinya. Makanya api neraka panas banget. Wa fil hadis, dalam satu hadis, ahabbul afafi ilallahi ta'ala afaful faraji wal batan. Sesuka-suka afaf, menjaga diri yang paling disukai oleh Allah. Ahabbul afaf ilallah, sesuka-suka keterpeliharaan di sisi Allah itu afaful faraji, menjaga kemaluan dan menjaga perut. Wadda'i ilal wuqu'i fi ma'siyatil faraji huwan nadur, bermula yang mendorong seseorang kepada terjatuh ke dalam maksiat kemaluan itu huwa, dianya pendorong biasanya an-nadru, melihat-lihat. Ketika kita nggak bisa menjaga mata, mudah terjatuh ke dalam maksiat kemaluan. Fayalzamuka an tahfadha ainak, maka wajib kepadamu oleh bahwa engkau jaga akan matamu. Wala tada'aha tastarsilu fin nadri ilal mushtahatil muharramah. Wala tada'aha, janganlah engkau membiarkan akannya mata. Tastarsilu, hal keadaan mata itu yang bebas ia, fin nadri, dalam melihat, ilal mushtahat, kepada segala keinginan-keinginan yang diharamkan. Qala Allah Ta'ala, berkatalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kullil mu'minin, katakan olehmu bagi orang yang mukmin, yaghuddu, niscaya menurunkan, menjaga oleh mereka itu min absarihim, dari pandangan-pandangan mereka, wa yahfadhu furujahum, memelihara oleh mereka akan kemaluan-kemaluan mereka. Jaga mata, jaga kemaluan. Kenapa disebutkan mata dan kemaluan? Karena ada hubungannya. Suka melihat yang aneh-aneh, jadi wa qala ta'ala, dan berfirmanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya'lamu kha'inatal a'yun, mengetahuinya Allah akan pengkhianatan mata, wa ma tukhfis sudur, dan mengetahui oleh Allah akan apa-apa yang disembunyikan oleh dada. Jadi Allah tahu isi hati kita. Jadi kerdipan mata kita terhadap yang haram diketahui oleh Allah. Wa fil hadisil qudusi, dalam hadis kudusi, an-nadru sahmun masmumun min sihami iblis, bermula pandangan, nadurah, bermula memandang, itu sahmun masmum, itu satu panah yang beracun, min sihami iblis, dari panah iblis. Man tarakaha min makhafati, barang siapa yang meninggalkan ia akan melihat kepada yang haram, min makhafati, karena takut kepadaku, abdaltuhu imanan, niscaya aku gantikan akannya seseorang akan iman, yajidu halawatahu, yang akan mendapati ia akan manisnya iman, fi qalbihi, dalam hatinya. Jadi barang siapa yang meninggalkan melihat kepada yang haram karena takut kepada Allah, diberikan rasa manisnya iman. Wa fil hadisin nabawi, dalam hadis Nabi, an-nisa'u habailus syaitan, bermula perempuan-perempuan itu jeratan-jeratan setan. Artinya begini, setan suka menggoda manusia itu lewat pengaruh wanita. Makanya hati-hati. Itu maksud an-nisa'u, wanita itu habail, jeratan-jeratan setan. Ma taraktu ba'di fitnah ad-darra 'ala rijali minan nisa, tidaklah aku meninggalkan sesudahku akan satu fitnah ad-darra, yang lebih membahayakan, 'ala rijal, kepada laki-laki, minan nisa, melainkan dari perempuan. Fantabih li hadhihi nasihah, maka sadarlah kamu, ingatlah kamu, fantabih, perhatianlah kamu, li hadhihi nasihah, bagi ini nasihat. Wa'mal biha, dan beramallah kamu dengannya nasihat. Litaslama min azabid dunya, supaya engkau selamat dari azab dunia, wa azabil akhirah, dan azab akhirat. Wala siyama fi hadzal zaman alladhi fashat fihi al-ma'asi, wala siyama, lebih-lebih lagi, fi hadzal zaman, pada ini masa, ini zaman alladhi fashat bihil, fashat, yang telah bertebaranlah padanya zaman oleh maksiat. Zaman sekarang maksiat sudah merajalela. Wa tahawanan nasu biha, dan telah menyepelekanlah oleh manusia dengannya maksiat. Manusia menganggap maksiat itu sepele. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, la yadni zani, tidak berzinalah oleh orang yang berzina, hina yadni, ketika berzina ia, wa huwa mu'minun, padahal dianya seseorang itu yang beriman. Artinya apa? Tidaklah orang yang berzina itu dalam keadaan berzina itu beriman. Kalau dia beriman enggak mungkin berzina. Orang yang meyakini bahwa zina membahayakan, nggak mungkin dia melakukannya. Ketika dia melakukannya berarti imannya dicopot, hilang. Kalau mati dalam keadaan seperti itu bahaya banget. Bisa-bisa mati kafir. Wala yasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'min.
Tidak mencurilah oleh orang yang mencuri ketika dia mencuri, padahal dianya itu dalam keadaan beriman. Sama. Ketika seseorang mencuri itu keimanannya seolah-olah hilang. Kalau enggak dia enggak mungkin akan mencuri. Wala yashrubul khamru hina yashrubuha wa huwa mu'min, dan tidak minum ianya seseorang akan khamar ketika meminum ia akannya khamar padahal dianya seorang itu yang beriman. Wala'ana Rasulullah, dan telah mengutuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba. Rasulullah mengutuk, melaknat pemakan riba, mukilahu, pewakilnya riba. Nah, yang mewakilkan untuk menyuruh meribakan uangnya, wa katibahu, dan akan penulisnya, wa syahidahi, dan akan dua saksinya. Wa fil hadis, dalam satu hadis, mal'unun man amila amala qaumi Lut. Terkutuklah, mal'unuman, terkutuklah orang-orang yang amila, yang berbuat dia amala qaumi Lut, akan perbuatan kaum Lut. Ini LGBT sekarang. Ini terkutuk. Na'udzubillahi min zalik. Sampai di sini dulu, agak panjang ini. Walhamdulillahirabbil alamin. Moga ada manfaatnya. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.